Shalom, ada sukacita? Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tema tahun 2021 adalah tahun hidup dengan iman positif. Dan subtema hari ini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Dalam 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Setelah Petrus menjelaskan tentang pengharapan, iman, dan kasih, ia menekankan kepada orang-orang Kristen yang telah mengalami kelahiran baru, termasuk saudara dan saya tentunya. Petrus berkata, hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, untuk memahami peringatan Petrus tentang kekudusan ini, mari kita baca 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 3. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 3, saya akan bacakan untuk saudara. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ayat 1 dimulai dengan kalimat buanglah segala kejahatan, atau lebih tepatnya sikap jahat, yaitu tipu muslihat, kemunafikan, berpura-pura melakukan hal yang benar yang tidak sengaja, fitnah, melukai orang lain demi kepentingan sendiri. Lalu ayat itu dilanjutkan dengan kalimat, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu. Kata-kata Yunani yang dipakai memberikan gambaran tentang seorang bayi yang tidak sabar dan lahap meminum susu ketika sudah tiba waktunya. Saudara, Petrus telah berbicara tentang bekerjanya firman Allah yang membuat kita mengalami kelahiran baru. Sekarang dia mendorong kita yang baru dilahirkan kembali ini untuk selalu merasakan dahaga terhadap firman Allah. Keinginan untuk mendapatkan air susu yang murni dan rohani, sebagai anak Allah yang telah dilahirkan kembali, kita seharusnya selalu ingin susu murni firman Allah. Satu tanda yang pasti dari pertumbuhan rohani kita, yaitu kerinduan yang mendalam untuk makan dari firman Allah yang hidup dan yang kekal. Hati-hati saudara, kerinduan ini dapat dipadamkan oleh berbagai sikap yang salah, dan juga karena, tanda kutip, terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan dunia. Pada ayat 3, Petrus menekankan, jika kamu benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, ia mau mengingatkan kita untuk tidak melupakan kasih karunia yang telah kita alami. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sebagai manusia berdosa seharusnya kita semua binasa. Tetapi karena kasih karunia Allah, kita menerima anugerah keselamatan dengan cuma-cuma. Itulah sebabnya hidup kita sekarang bukan lagi sebagai hamba dosa, melainkan sebagai hamba Allah. Dan hal yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah, seperti yang Petrus katakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara, sedikitnya ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk hidup kudus. Yang pertama, hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita harus senantiasa menjaga kehidupan kita
agar tetap kudus dan berkenan kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Takut akan Tuhan artinya kita menjauhi hal-hal yang jahat di mata Tuhan dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup kudus adalah anugerah Tuhan. Hidup kudus merupakan akibat perubahan status dari orang yang belum percaya menjadi orang percaya. Orang percaya ialah orang yang sudah dilahirkan baru dengan benih kekal, yaitu firman Tuhan yang menguduskannya. Namun, kekudusan ini bisa dinodai dengan perbuatan dosa yang sewaktu-waktu dilakukan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita di poin yang pertama ini untuk hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya kita menjauhi hal-hal yang jahat di mata Tuhan dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan Petrus menasihati kita untuk menjauhi hal-hal yang jahat, yaitu segala dosa yang menyakiti hati Tuhan maupun sesama. Jadikanlah firman Tuhan sebagai minuman rohani seperti bayi yang membutuhkan susu. Sebab inilah cara untuk memelihara kemurnian iman dan menumbuhkan kekuatan rohani kita. Dengan cara demikian, kita mampu menghadapi segala kejahatan, tipu muslihat, kedengkian, dan fitnah. Anak Tuhan yang telah mengecap kebaikan Tuhan pasti memiliki dorongan yang kuat untuk terus menikmati dan melakukan firman Tuhan sepanjang hidupnya. Takut akan Tuhan artinya kita menjauhi hal-hal yang jahat di mata Tuhan dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Ingat, segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah adalah penyakit rohani yang harus dibuang dari hidup kita. Harus diakui bahwa tidaklah mudah untuk membuang penyakit rohani ini. Terlebih kecenderungan manusiawi yang sering mewarnai pikiran, perkataan, dan sikap kita. Menyadari adanya penyakit rohani ini, marilah kita memulai dari diri kita sendiri untuk membuangnya. Sehingga kasih persaudaraan akan mengalir dari diri kita dan dapat dirasakan oleh saudara seiman atau sesama kita. Tidak ada cara lain selain hidup dalam firman. Proses pengikis penyakit yang menghambat persaudaraan ini harus diimbangi dengan bertumbuhnya ketaatan akan firman Tuhan. Sehingga kasih Kristus akan mengalir lewat hidup kita yang semakin hari semakin bersih dan jernih. Seorang yang hidup takut akan Tuhan adalah seorang yang tidak hanya rindu menambah pengetahuan Alkitab, tetapi rindu melakukannya. Sehingga hidupnya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bila setiap orang percaya takut akan Tuhan dengan menjauhi hal-hal yang jahat, maka kasih persaudaraan itu akan sungguh mewarnai persekutuan, ibadah, dan seluruh aspek kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Hal yang kedua untuk hidup kudus, hidup bergantung pada Tuhan. Hidup bergantung pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, seperti seorang bayi yang selalu bergantung kepada pertolongan orang tuanya, kita pun sebagai anak-anak Tuhan harus hidup bergantung hanya kepada Tuhan. Artinya, kita sadar bahwa kita hanyalah manusia terbatas dan membutuhkan pertolongan Tuhan yang tidak terbatas. Kehidupan yang bergantung kepada Tuhan akan memberikan pertumbuhan rohani yang sehat. Kehidupan orang yang telah mengalami kelahiran baru tidak akan pernah sama lagi seperti sebelum ia mengenal Kristus. Sebab itu, Petrus mendorong saudara dan saya sebagai orang yang telah mengalami kelahiran baru untuk melepaskan sesuatu yang jahat, yang dapat merusak kasih dan kesatuan khususnya dengan saudara seiman.
Namun tidak cukup sampai di situ. Petrus juga mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang biasa dilakukan oleh seorang bayi, yaitu menginginkan air susu sebagai makanan satu-satunya. Seorang yang sudah dilahirkan baru seharusnya membutuhkan firman Tuhan sebagai makanan satu-satunya bagi hidupnya dan pertumbuhan rohaninya. Sama seperti bayi menjadikan air susu sebagai makanan satu-satunya, begitulah seharusnya seorang Kristen memandang firman Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertumbuhan dan kekuatan bagi imannya. Bagi seorang Kristen, membaca dan mempelajari firman Tuhan seharusnya bukan merupakan sebuah pekerjaan yang berat, melainkan sebuah kesukaan, karena adanya pemahaman bahwa hanya dengan firman Tuhanlah imannya bisa bertumbuh dan dibangun. Hidup bergantung kepada Tuhan, percaya dan bergantung sepenuhnya akan firman Tuhan, akan menghasilkan seorang Kristen yang memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Allah dan juga memiliki hubungan yang baik dengan sesama saudara seiman. Amin. Hal yang ketiga yang terakhir untuk hidup kudus adalah hidup taat pada Tuhan. Hidup taat pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, walaupun keselamatan kita tidak bergantung dari perbuatan baik, sudah sepatutnya setelah kita mengecap kebaikan dan kasih karunia Tuhan, maka kita pun harus membalas dengan hidup taat kepadanya. Hidup kudus bukan hanya hidup takut akan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, tetapi juga taat kepada Tuhan. Tentunya kita baru bisa hidup taat kepada Tuhan jika kita sudah mengenal pribadi Tuhan dan mengetahui perintah-perintahnya. Jadi caranya adalah dengan bergaul intim dengan Tuhan dan terus membaca firman Tuhan dan merenungkannya setiap hari. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, seperti apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan hidup takut akan Tuhan? Taat akan Tuhan. Petrus selama ini telah menganjurkan kasih terhadap sesama dan keunggulan firman Allah yang disebutnya benih yang tidak fana, benih hidup kekal. Lalu dia melanjutkan dan dengan sangat tepat memberikan nasihat penting yang berikut ini. Karena itu buanglah segala kejahatan dan seterusnya. Dosa-dosa ini dapat merusak kasih dan menghambat keampuhan dari firman Tuhan itu. Dengan demikian, menghambat pembaharuan hidup kita juga untuk hidup taat kepada Tuhan. Perhatikan hal-hal berikut. Petrus menyarankan untuk mengesampingkan atau menolak sesuatu yang jahat seperti yang diperlakukan orang terhadap pakaian yang rusak dan kotor. Buanglah dengan rasa jijik dan jangan pernah mengenakannya lagi. Hal-hal yang ia maksudkan antara lain, 1. Kejahatan. Kejahatan adalah amarah yang tersimpan di dada orang bodoh. Amarah yang sudah berurat akar dan memuncak, yang siap membakar orang itu untuk merencanakan kejahatan, melakukan kejahatan, atau bergembira dengan kejahatan yang menimpa orang lain. Yang kedua, tipu muslihat, atau penipuan melalui perkataan. Hal ini mencakup sanjungan yang bersifat menjilat, kepalsuan, dan kata-kata yang dengan licik memperdaya orang lain karena ketidaktahuan atau kelemahannya, sehingga orang itu menderita kerugian. Yang ketiga, segala macam kemunafikan. Kemunafikan adalah kebalikan dari kesalehan. Di dalam perilaku sehari-hari, kemunafikan seringkali dilakukan orang-orang yang suka memberi pujian setinggi langit tanpa ketulusan, membuat janji yang tidak pernah ditepati, atau pura-pura bersahabat tetapi punya niat yang jahat di dalam hati mereka. Yang keempat, segala macam kedengkian.
yaitu perasaan gusar melihat kebaikan dan kesejahteraan orang lain, melihat kemakmuran atau keberhasilan orang lain. Dan yang kelima, fitnah, yakni kata-kata yang mencela atau mencemarkan nama baik orang. Saudara, Petrus mengingatkan kita akan dosa-dosa tersebut. Karena banyak di antara orang Kristen yang sudah mengalami kelahiran baru, tetapi masih rapuh terhadap pencobaan dosa-dosa tersebut. Perhatikan kalimat segala kejahatan dan segala tipu muslihat. Itu menjelaskan bahwa bila satu dosa tidak dibuang, maka ini akan menghambat keuntungan rohani dan kesejahteraan kekal kita. Kejahatan, kedengkian, kebencian, kemunafikan, dan fitnah biasanya berjalan bersama. Fitnah merupakan tanda bahwa kejahatan dan tipu muslihat ada berdiam di hati. Dan bersama-sama, semua dosa ini menghalang-halangi kita untuk hidup taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bagaikan tabib penuh hikmat, setelah menasehati untuk membuang segala hal yang jahat, Petrus melanjutkan dengan menyebutkan untuk makan makanan sehari-hari yang sehat, supaya tubuh dapat bertumbuh, yaitu susu murni dari firman Tuhan. Sikap kita dalam menginginkan susu murni dari firman Tuhan dinyatakan sebagai berikut, sama seperti bayi yang baru lahir. Petrus mengingatkan kita bahwa kita sudah lahir baru. Kehidupan baru membutuhkan makanan yang sesuai. Karena baru dilahirkan, kita harus merindukan susu firman. Bayi menginginkan susu ibu, dan keinginan mereka akan susu itu sangat kuat serta sering. Hal itu timbul karena rasa lapar yang tidak tertahankan. Seperti itulah orang-orang Kristen yang hidup taat kepada Tuhan, ia harus merindukan firman Allah. Dengan cara ini kita dapat bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus dengan cara yang benar. Seorang yang hidup taat kepada Tuhan, ia tidak akan sama seperti sebelumnya, tetapi hidupnya meningkat dan semakin baik. Dan terakhir Petrus berkata, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, kamu harus mengesampingkan dosa-dosa yang jahat ini. Kamu harus merindukan firman Allah. Kamu harus bertumbuh dengan firman itu, sebab kamu tidak dapat menyangkal bahwa kamu telah merasakan sendiri bahwa Tuhan itu penuh dengan rahmat. Dan kalimat ini memastikan kepada kita bahwa Tuhan yang dibicarakan oleh Petrus adalah Tuhan Yesus Kristus. Untuk dapat mengecap langsung akan kebaikan Tuhan Yesus Kristus, diri kita harus dipersatukannya melalui iman. Baru sesudah itulah kita dapat mengecap kebaikannya di dalam semua pemeliharaannya, di dalam semua urusan rohani kita setiap hari. Inilah yang dimaksudkan dengan hidup taat kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman Tuhan sudah Hamba sampaikan, dan kami percaya Roh Kudus akan menjelaskan lebih dalam lagi, sehingga kami mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang menekankan kepada kami anak-anak-Mu untuk hidup kudus. Terima kasih Bapa, kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Engkau sudah memberkati jemaat-Mu. Engkau sudah mendengari para pendengar dari firman Tuhan saat ini. Dan kami percaya hidup kami semakin indah bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kembali kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Bersama-Mu kami tampil senantiasa sebagai pemenang-pemenang sejati. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia. Terima kasih Engkau terus memberkati bangsa kami. Terjadi pemulihan-pemulihan, kesejahteraan. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, bangsa kami boleh bangkit kembali dan ada kesejahteraan di negeri tercinta ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Amin.